Di tengah perairan tenang Teluk Phanga, ada sebuah desa yang seakan melawan logika. Koh Panyee, kampung nelayan terapung, berdiri di atas tiang kayu, dikelilingi laut lepas, dan dibayang-bayangi tebing kapur yang menjulang. Konon, desa ini didirikan oleh 3 keluarga Muslim Jawa lebih dari 2 abad yang lalu. Mereka meninggalkan tanah leluhur, menantang samudra, mencari kehidupan baru, dan menemukan tempat di mana laut bertemu batu karst. Mereka menancapkan bendera di tebing sebagai tanda wilayah. Dari situlah lahir nama Koh Panyee, Pulau Bendera. Sejak saat itu, kehidupan di atas air dimulai. Rumah demi rumah dibangun rapat, berbaris di atas tiang kayu, menciptakan sebuah desa terapung yang menakjubkan. Hingga kini, lebih dari 1.600 jiwa hidup di Koh Panyee. Meski kecil, desa ini menjadi bukti ketekunan manusia dalam menaklukkan laut dan menjaga identitas. Yang membuat Koh Panyee begitu unik adalah identitasnya. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, desa kecil ini tumbuh sebagai komunitas Muslim yang kuat. Di jantung desa berdiri sebuah masjid megah dengan kubah emas, tempat suara azan menggema 5 kali sehari. Masjid ini bukan sekadar bangunan, tapi nadi spiritual desa, pengikat masyarakat, dan simbol teguhnya iman yang diwariskan sejak leluhur mereka meninggalkan Jawa. Kehidupan sehari-hari di Koh Panyee mengalir selaras dengan alam. Pagi hari, para lelaki berlayar dengan perahu kayu tradisional, menangkap ikan yang menjadi sumber hidup. Perempuan mengelola pasar kecil, menjual kerajinan, makanan, dan pakaian Muslim, sambil menyambut wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Semua aktivitas ini dijalankan tanpa mengorbankan identitas, adat, dan tradisi yang telah diwariskan ratusan tahun. Yang paling menakjubkan adalah lapangan sepak bola terapung yang menjadi ikon desa. Pada tahun 1986, anak-anak mulai bermain bola di atas laut, menantang arus dan keterbatasan. Kini, lapangan itu telah dibangun ulang menjadi modern, dengan permukaan halus, gawang kuat, dan jaring pengaman tinggi agar bola tidak jatuh ke laut. Lapangan ini tidak hanya menjadi tempat bermain, tapi juga simbol ketahanan, kreativitas, dan semangat komunitas Koh Panyee dalam menjaga tradisi sekaligus menghadapi tantangan hidup di desa terapung. Selain sepak bola, desa ini menunjukkan harmoni antara tradisi dan modernitas. Pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan, tetapi selalu diatur oleh warga lokal, bukan investor asing. Restoran terapung, toko cenderamata, penginapan sederhana, semua dijalankan oleh keluarga desa. Sistem ini menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus melindungi jati diri komunitas. Yang paling menakjubkan, Koh Panyee tetap teguh pada ajaran Islam. Anak-anak belajar di sekolah umum, tapi sore hari mereka mengaji di madrasah. Hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan meriah, dengan doa bersama, jamuan laut, dan gotong royong. Tradisi pernikahan memadukan adat Jawa pesisir dengan syariat Islam, menunjukkan bahwa iman dan budaya bisa bertahan ratusan tahun di negeri asing. Ada satu sisi desa yang jarang terlihat wisatawan. Sebidang tanah kecil di kaki tebing karst, dipakai khusus untuk pemakaman Muslim. Meski hidup di atas air, syariat Islam tetap dijaga. Jenazah dimakamkan di daratan, mengingatkan bahwa manusia kembali ke tanah meski hidup di tengah laut. Kisah Koh Panyee membuat kita merenung. Bagaimana mungkin sebuah desa Muslim kecil, yang berdiri di negara mayoritas Buddha, bisa bertahan selama lebih dari 2 abad tanpa kehilangan jati diri? Jawabannya terletak pada keteguhan mereka menjaga iman, tradisi, dan solidaritas. Dari 3 keluarga suku Jawa, lahirlah generasi demi generasi yang kini dikenal dunia, bukan hanya karena desa terapungnya, tetapi juga karena semangat yang mereka wariskan. Koh Panyee bukan sekadar destinasi wisata indah di Phanga. Ia adalah potongan sejarah Nusantara yang tersisa di tanah asing. Ia adalah bukti bahwa identitas bisa bertahan meski jauh dari asal. Dan ia adalah pengingat bahwa komunitas kecil pun bisa memberi inspirasi besar bagi dunia.